Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Kita pada hari ini akan melanjutkan kegiatan kita ekonomi pertanian untuk sesi vegetasi dan kompetisi tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Kita melanjutkan kegiatan kita ekonomi pertanian tentang suksesi tumbuhan dan kompetisi tumbuhan yang pada minggu yang lalu kita belum selesaikan untuk suksesi sekunder. Untuk suksesi primer sudah kita jelaskan. Hari ini kita akan membicarakan tentang suksesi sekunder. Capaian pelajaran kita mengharapkan bahwa mahasiswa dapat memahami konsep, dapat menjelaskan tentang suksesi sekunder. Kemudian kedua, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang konsep kompetisi. Itulah dua capaian kita untuk mahasiswa dapat mencapai selama di kuliah ini. Selanjutnya, suksesi sekunder. Suksesi sekunder berbeda dengan suksesi primer. Suksesi sekunder ini terjadi pada lahan yang juga mengalami disturbasi, tetapi disturbasi atau gangguannya tidak sehebat pada suksesi primer. Dia mungkin terkena api, banjir, kekeringan, atau lestari, pembalakan, pembakaran, dan sebagainya. Tetapi di sana komunitas tumbuhannya atau makhluk hidupnya masih tetap ada, masih tetap ada kehidupan di dalam suksesi sekunder tersebut. Sehingga dia tidak mengawali dari tahapan nol sama sekali, karena di sana masih terdapat komunitas flora maupun fauna. Kemudian suksesi sekunder terjadi apabila klimat atau fase tahapan suksesi itu terganggu atau rusak karena ada suatu gangguan yang tadi apakah api atau kekeringan, sehingga dia prosesnya menjadi balik lagi ke belakang. Di dalam habitat yang mengalami suksesi tersebut masih ada substrat hidup, ya, masih ada organisme di dalamnya, sehingga organismenya akan tumbuh kembali. Gangguan-gangguan pada hutan, misalnya karena peladangan, kebakaran hutan, baik besar maupun kecil, ya, illegal logging atau pembalakan pemotongan hutan, ya, mengakibatkan ekosistemnya hutan terganggu, ya, menjadi balik ke arah suksesi sebelumnya. Ini adalah suksesi sekunder. Kita lihat contoh yang ada, ya, di dalam kehidupan kita petani di Indonesia, di mana ada perladangan berpindah. Kepada perladangan berpindah hutan primer yang sudah mantap dari disebut dengan hutan dewasa dibuka, inilah mengalami apa yang disebut dengan gangguan, ya, gangguan yang hebat, dari mana tidak permukaan lahan dan dibakar, ya, dalam sistem tebas bakar ini dibakar biomasanya hingga menjadi kayu-kayuan yang sudah terbakar. Kemudian mulai ditugal tanaman, terutama adalah padi atau gogo ditemukan mungkin satu musim, dua musim. Nah, kemudian ekosistem tersebut kemungkinan ditinggal, ya. Kenapa ditinggal? Karena suburannya sudah kurang. Nah, bagaimana agar dia kembali subur? Maka masyarakat tradisional itu akan meninggalkannya, akan menjadi fase tadi berurutan, ya, menjadi fase semak, ya, kemudian nanti akan menjadi fase hutan, tapi akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Inilah contoh dari suksesi sekunder. Selanjutnya kita lihat suksesi dalam bentuk misalnya yang terkenal di Lampung adalah mana terbentuknya Repong Damar atau Agroforestry Damar. Ini juga mengikuti tahapan-tahapan seperti tadi, di mana hutan dibuka, ya, tahun pertama ini hutan dibuka atau belukar dibuka, kemudian menjadi dibakar, ya, biomasanya. Kemudian ditanami pertama kali tadi adalah sayuran padi, ya, kemudian buah-buahan yang masih
seperti apa namanya bukan kayu-kayuan, pisang, Kemudian tahun kedua mereka menanami, setelah padi tahun kedua mereka menyisipkan kopi, ya, mulai adanya nanti berupa pohon-pohon kopi. Ya. Kemudian pada tahun ketiga sampai ke 8 ya, mereka tentu saja sudah tidak bisa lagi menanam padi karena di sana sudah terdapat kopi, sudah terdapat pisang, dari buah-buahan yang lainnya, buah-buahan ya, dan menyisipkan buah-buahan ya, dan menyisipkan juga pohon damar. Pohon damar ini adalah pohon yang berumur panjang, dia disisipkan tadi pada tahun ke-7 ya. Sehingga nanti kopinya akan tertekan ketika pohon damarnya semakin besar. Pohon inilah yang jangka panjang yang menjadi dominan di sana sehingga disebut dengan ekor damar. Kenapa? Tumbuhan-tumbuhan yang lainnya yang di bawah masih ada tapi relatif tertekan. Kopi dan sebagainya, buah-buahan mungkin yang pohon yang tinggi seperti durian juga masih bisa bertahan di sana. Jadi diversitasnya agak tinggi ya. Ya rokok damar yang dominan, tetapi bukan berarti diversitasnya rendah. Pohon-pohon yang lain seperti tadi buah-buahan ini juga tetap tumbuh, sehingga rokok damar ini juga bisa menghasilkan damar, juga menghasilkan berbagai buah-buahan yang tahunan seperti durian dan cempedak. Ini adalah contoh suksesi sekunder terbentuknya rokok damar. Gambar kita lihat. Kemudian suksesi terbentuknya hutan karet atau agroforest. Ini masih banyak ditemukan yang terutama di Jambi atau daerah-daerah perkebunan karet rakyat, di mana karet rakyat ini menanamnya dari biji sehingga nanti akan mencapai pohon yang berumur panjang. Tahun pertama seperti tadi suksesi, hutan dibuka dengan menjadi ladang ya, menanam padi 1-2 musim, kemudian menyisipkan bibit karet. Inilah dimulai dari tadi dana padi, kemudian juga tentu saja ada sayurnya, ada buah-buahan pisang utamanya di sekitar pondok itu ya, ditanam untuk kebutuhan mereka. Tapi yang menjadi tujuan mereka kan untuk menanam karet. Jadi sejak tahun kedua itu mereka menyisipkan tadi tanaman karet, sampai dia akan terus memanen sayurnya ya, buah-buahan ya. Dan ini uniknya pada terbentuknya hutan karet ini relatif ekstensif, artinya kayu-kayuan alami semak ini relatif kurang dipelihara ya, sehingga tanaman karet menjadi kurang cepat tumbuh ya, mungkin populasinya juga akan tidak setinggi ya, tapi umurnya bisa panjang itu, sehingga pada tahun ke-12 dan seterusnya bisa sampai 50 tahun karetnya sudah bisa disadap. Artinya karet intensif, kalau dipelihara intensif itu umur 4 tahun sudah bisa disadap. 5 tahun ini kalau ada sistem pakai bibit dari biji ya, bibit dari biji sepanjang karet alam ya. Ini agak lama ya, umur 12 tahun baru bisa disadap, tetapi dia lebih kuat berkompetisi, sehingga walaupun dia berupa semak atau belukar yang banyak kebun karetnya, nanti akan terbentuk kebun karet yang disebut dengan hutan karet. Karena hutan karet ya bentuknya seperti hutan, tetapi banyak pohon karet, rubber agroforest ya. Ini contohnya ya, pada gambar selatan. Ini foto-foto yang kami temukan di lokasi, jadi orang menanam karet, terutama dari tanam padi dan sebagainya. Karetnya sudah mulai ditanam. Kemudian ini yang uniknya, relatif tidak intensif sebelah kanan. Kita lihat bahwa mungkin tanaman padinya sudah kurang bagus, atau sayurnya jadi mulai ditinggalkan. Tetapi karetnya, sekali lagi karet ini karena karet alam dia dari biji, berarti masih bisa tumbuh ya, kompetisi dengan lumayan yang hebat dan mencapai besar ya, yang besar yang sebelah kanan ini, sebelah kanan bawah ini kita lihat sudah
ada yang besar tentu saja kurang optimal ya, karena memeliharanya dia berupa semak karet gitu ya, atau belukar karet, maupun karetnya banyak berkompetisi dengan tumbuhan lain, sehingga pada akhirnya terbentuk hutan karet yang sebelah bawah ini sudah ada tentu saja tadi katakan 12 tahun. Jadi inilah terbentuknya rubber forest, di mana ini sebetulnya hutan, banyak vegetasinya, hidronya juga paling besar, banyak buah-buahnya. Tapi yang dipanen adalah karetnya. Karetnya tidak buah-buah berada. Karena ini berupa hutan, makanya adalah sangat rawan untuk keamanan, terutama misalnya kita ya, harimau dan sebagainya. Ini memang hutan, memang banyak buahnya karetnya. Demikian contoh dari rubber forest. Selanjutnya kita lihat misalnya ada kejadian bakar hutan atau dibakar ya, bisa ada dua kemungkinan bahwa itu akan menjadi kebun di sebelah kanan di atas untuk ditanam tadinya, atau kalau dibiarkan itu akan menjadi bagian alam yang akan kembali dalam waktu yang sangat lama, mungkin ratusan tahun. Apabila dia tidak terganggu, tapi kalau dia terganggu lagi, mungkin dia kembali lagi menjadi semak. Selanjutnya kita lihat sebagai kesimpulan bahwa fase klimaks yang diteorikan oleh Kleeman itu relatif sulit dicapai. Kenapa? Karena dalam perjalanannya seri atau vegetasi transisi ini mendapat gangguan sehingga tadi kalau misalnya terbakar dia balik lagi ke belakang. Tahapan suksesinya balik lagi ke belakang, jadi muter lagi atau ngelup lagi ke belakang, jadi fase seri transisi lagi hadiah nanti saja biasanya mulai dari fase alang-alang ya, alang-alang dimana merupakan fase grass atau rumput yang menahun. Ini yang sangat umum terjadi seperti adanya hutan yang terbakar. Selanjutnya kita melihat selanjutnya dalam aksinya suksesi itu ditiru untuk kita, misalnya tadi dalam sistem peradangan kita atau sistem tebang bakar ini ini masih dipraktekkan dan sebagainya tadi. Kemudian tadi sistem meropong damar atau rubber forest sudah kita jelaskan tadi. Kemudian pada rehabilitasi lahan kritis ya, ini dianggap fasenya sangat belakang ya, jadi komponen sudah habis ya, kritis ya. Ini perlu dibantu agar dia bisa sukses menjadi hutan, saja akan membutuhkan upaya yang besar. Kemudian misalnya rehabilitasi lintas tambang itu juga tahapan gangguannya sangat hebat ya, saya katakan primer. Kemudian pasca gunungnya meletus juga rehabilitasi. Selanjutnya ini yang berbeda sudah kita jelaskan, tahapan sesi yang masih dilakukan untuk daerah-daerah di mana hutannya cukup luas ya, hutan adatnya luas, mereka masih menggunakan sistem ini. Bagaimana untuk menyuburkan kembali, mereka membiarkan jadi semak hutan, jadi hutan. Jadi setelah 10 tahun atau 12 tahun akan meningkat kembali, dan tadi kesuburan tanah itu meningkat. Nah, masalahnya adalah ini ketersediaan lahannya bisa saja. Kalau bertambah banyak manusia, maka ini lahan hutan yang lebih banyak. Selanjutnya ini siklusnya ya. Siklus ini sebetulnya ideal yang meniru konsep sesi tadi ya, bahwa hutan yang dibuka, ditanami, nanti akan berbiarkan atau ditanami lagi konsepnya. Terusnya seperti itu. Kalau tadi tersedia waktu yang panjang untuk menyelesaikan siklusnya atau menyelesaikan yang adalah sekunder. Jadi di sebelah gambar ini kita lihat sekitar tempat suku-suku tertentu dia berganti-ganti membuka lahannya.
lahan agar satu, lahan kedua dengan di sekitar pemukiman dia. Hingga satu keluarga besar biasanya, satu keluarga besar yang membuka lahan untuk tanaman. Baik, selanjutnya tebas bakar ini belum tentu merupakan ladang, ada juga yang berupa sistem pertanian yang menetap. Sama intinya, tapi petani ini katakanlah bertani secara menetap, misalnya bertani kopi. Siklusnya sama sebetulnya. Dia membuka hutan, kemudian menanami tanaman musim, padi, sayuran mungkin, kemudian mulai menyisipkan. Nah, ini yang menarik adalah mulai menyisipkan apa yang dia akan tanam ya, kopi dia menyisipkan di sebelah kanannya, kemudian juga menyisipkan pisang yang kebutuhan tanam kering yang ada bagi masyarakat yang sangat praktis untuk tahun 2002. Jadi kemudian nanti kopinya akan dipiara. Bedanya dengan tadi bahwa di sini tanaman menetap yang intensif, tentu saja petani rumput dan sebagainya. Jadilah perkebunan kopi rakyat. Perkebunan kopi rakyat ini tanaman menetap. Ini bukan langganan, tapi dia tetap menggunakan tebas bakar di awalnya. Nah, apakah dia akan dibuka kembali jadi hutan? Ya tentu saja kalau kebun itu ditinggal ya, dia akan menjadi hutan kembali. Tapi ini jarang terjadi kalau kebunnya sudah tua, sudah banyak juga pohon-pohonan yang dia tanam ya, nanti akan agak mirip seperti hutan. Dan kemungkinan juga akan dibuka lagi, punya ditanam replanting atau tanam ulang, maka siklus ini terjadi lagi, walaupun tidak sampai hutan betul ya, tapi katakanlah hutan kopi ya, atau kopi yang sudah tua. Kita akan membuka, memulai dari awal dia buka, kemudian ditanam lagi tanaman musim, biasanya padi masih bagus, dan bersama berikutnya bisa sayuran, ya, kemudian menyisipkan kembali kopi. Ini menjadi siklus ya, siklus perkebunan kopi ini ada yang menetap. Selanjutnya kita lihat pada rehabilitasi lahan kritis ini, kita lihat sangat bagaimana suatu kondisi lahan karena dibuka dan dibudidayakan kurang memiliki cara-cara konservasi, sehingga terjadi erosi yang sangat hebat, sehingga itu bisa sangat sulit ya untuk mengembalikannya menjadi hutan. Kalau secara alami waktu yang sangat lama, sehingga perlu adanya bantuan manusia, biasanya dikerjakan dalam gerakan rehabilitasi lahan kritis dengan dana, kemudian ada masyarakat juga, itu masyarakat sama-sama tidak memulai dari awal betul, bisa saja sebetulnya misalnya menanam rumput-rumputan ya, supaya segera menutup ya. Tapi biasanya langsung dimulai dengan menanam pohon-pohonan, sehingga siklus tadi suksesinya langsung loncat ke fase pohon-pohonan. Tentu saja keberhasilan juga kalau langsung ke fase pohon ini ada perlu pengawasan lebih lanjut ya, karena pohon-pohonan begitu daerahnya terbuka begini akan dapat kesulitan bertumbuh, juga organisme yang rendah dan sebagainya. Keberhasilannya kadang-kadang tidak cepat juga ya, atau kematiannya sangat tinggi. Berikutnya kita lihat pada rehabilitasi tambang. Ini juga mengikuti suksesi bagaimana tadi berupa hutan, kemudian diambil tambangnya baik batu bara atau tambang ya, dan itu tambang membuka lahan. Hanya dibuka, dikeruk, diambil oleh tambangnya sampai dalam sekali di perut bumi, sehingga praktis tidak ada lagi kehidupan di tanah tersebut. Ini akan sangat sulit karena merupakan hampir dikatakan tadi suksesi primer. Dimulai dari yang awal ya, maksudnya dari herba, bentuk tanah, bentuk ikan, dan perlu dibantu ya. Ada mulai sebagainya. Kenapa? Karena memang kondisinya lahannya sudah sangat
kritis ya, tidak ada yang membuat sekali. Berikutnya kita lihat tahapan rehabilitasi pada slide berikutnya. Slide berikutnya ini ya, menanam turi-turian yang bagus ya, sudah bau begini juga merupakan tapi awalnya tentu dimulai dari tahap rumputan ya, kemudian baru nanti tahapan turi. Kenapa turi dipilih? Karena dia mampu menangkap nitrogen. Karena pada kondisi lahan yang terbuka itu tanah dan C tanah itu sangat rendah dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tempat karena itu merupakan pakan tanah. Ini sebelah bawah ini ditanami di sedia atau gambar pohon ini. Ketika nanti gambarnya sudah mau tumbuh, itu menunjukkan bahwa kita rehabilitasi kita ya sudah berhasil ya, karena dia sudah tahapan bawah-bawahnya. Tapi ini juga tidak mudah karena ini bisa pasir tailing dari bangka, sudah ada tambang dan juga pasir, tentu saja bagian media dan sebagainya sangat rendah. Tidak mudah untuk menjadikan menjadi fase semak seperti ini, fase komponen kecil dan komponen besar. Selanjutnya, ini adalah tahapan reklamasi yang sesungguhnya, jadi lahan yang sudah terbuka karena adanya tambang di kemudian pengaturan lahannya dikembalikan topsoilnya. Jadi harusnya apa, ketika ditambang topsoilnya dikumpulkan, kemudian nanti sudah dibuka diambil tambangnya, topsoilnya dikembalikan, harus dihantarkan kembali topsoil sehingga akan memudahkan tahap rehabilitasi atau reklamasi tambang. Kemudian dimulai ditanam, kemudian misalnya pembuatan saluran drainase dan sebagainya ya. Mulai penanaman cover crops dan tanaman teoder lainnya. Cover crops atau tanaman teoder ini diupayakan yang toleran ya pada lokasi yang kita lihat di sana apakah bisa tumbuh. Tetapi ini tadi kalau sudah dikembalikan topsoilnya akan lebih cepat jatuh hingga segera menutup untuk dengan herba, kemudian nanti akan diteruskan menanam pohon-pohon. Itu yang kita tentang reklamasi. Kemudian selanjutnya yang menjadi topik kita adalah kompetisi, di mana merupakan bagian dari proses tadi suksesi, yaitu terjadi kompetisi tersebutlah mengakibatkan berjalannya berkembangnya suksesi. Jadi adanya suksesi dan kompetisi. Beberapa spesies menempati niche yang sama sehingga dia terjadi kompetisi. Kompetisinya baik dalam di atas tanah, yaitu ruang, sinar, dan juga kompetisi di bawah tanahnya, baik air maupun ruang akar dan nuklir. Kemudian ditentukan juga oleh karakteristik spesies, bagaimana pertumbuhannya, aktivitasnya, dan lingkungan, seperti musimnya, suhu, kelembapan, dan yang menentukan ini yang mana, spesies mana yang bisa tetap bertahan dan menang. Selanjutnya kita lihat ini sebagai contoh ya. Ada dua hal yang kita lihat. Di sebelah kiri adalah tanahnya, tanah calcareous atau bahasa kita tanah kapur ya. Tanah kapur, yang tanah ini adalah tanah asam. Dan ditanam Silvester, G. Silvester ini di mana dia di Silvester bisa bertahan. Kalau yang sebelah atas, kalau dia tumbuh sendiri ya, kemudian kalau yang bawah adalah yang di Silvester itu yang putih ya, itu dia baiknya pada tanah asam ya. Di atas tadi kita lihat bisa sapi itu grow best in acid. Sebelah atas dia tumbuh bagus, sebelah atas tadi gambar sebelah atas tumbuh bagus pada tanah asam. Tapi ketika dia di tanah sebelah kiri, tanah
kalsius atau tanah kapur, dia tertekan. Sebaliknya yang bawah nih, yang G1 itu baik pada tanaman, pada tanah yang kapur. Nah, ketika dia dikompetisikan pada satu ruang sama-sama nanamnya, maka kita lihat ya, maka yang hijau ini adalah G-Silvester, ini akan ditekan, berarti yang putih ini akan tertekan. Jadi dia ada dua tekanan ya, ini ya. Satu tertekan karena dia tidak suka pada daerah tanah kapur, kemudian dia tertekan adanya kompetisi. Sebenarnya sebelah kanan yang putih ini dia bisa bertahan karena memang dia senang pada tanah asam, sehingga dia bisa bertahan. Sebaliknya yang hijau ini kalau ada, jadi ada dua hal di sini, kompetisinya dengan lingkungan karena juga karena tubuh misi yang sama. Terus kita lihat selanjutnya, kompetisi bisa dibagi menjadi kompetisi intraspesifik dan interspesifik. Intraspesifik dan interspesifik. Di mana kompetisi intraspesifik adalah kompetisi antar spesies di dalam spesies yang sama. Misalnya tanaman jagung, di tanaman jagung tentu saja antar tanaman jagung tidak ada kompetisi. Itu namanya kompetisi intra. Atau di kebun kopi, maka kopinya berkompetisi dengan kompetisi intraspesifik. Kalau kompetisi interspesifik itu adalah antar spesies yang berbeda. Misalnya tanaman jagung dan kurma, kita lihat foto sebelah kanan. Di samping jagung dan jagung itu adalah intraspesies kompetisinya, dan juga terjadi interspesifik, ya, interspesifik kompetisi yang antara jagung dan kurma. Ini adalah dua jenis kompetisi. Baik, selanjutnya ini kompetisi tentu saja intraspesifik karena kerapatan tanaman. Ketika tanaman itu kita tanam rapat, dia akan beda ya secara populasinya. Kalau dia tanam akar renggang, dia akan produktivitasnya akan lebih tinggi pada yang panjang. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena adanya kerapatan yang terlalu rapat dan kompetisi intraspesifiknya itu. Pada slide berikutnya, ini kita lihat white clover. Jadi white clover ini meningkat populasinya, sementara itu bobotnya menurun. Seperti itu gambar grafiknya. Ketika jumlah tanamannya itu, ini dalam kondisi satu pot katakanlah ya, dalam satu kondisi yang terbatas pot gitu. Apabila kita mulai dari populasi yang rendah, maka semakin banyak jumlah tanamannya per potnya, maka nanti berat rata-ratanya akan semakin rendah. Jadi ini asimptotnya begitu, sangat mulus ya. Pada jadi jumlah semakin banyak tanaman kita tanam, maka bobot masing-masing tanaman itu, maka Y-nya bobot masing-masing tanaman itu menjadi kecil ya. Nah, itu. Sehingga dia membentuk kurva yang demikian. Baik, selanjutnya kita lihat misalnya contoh nih, populasi tanaman jagung. Bagaimana kalau populasinya ditingkatkan, terus tentu saja terjadi kompetisi ya, kompetisi yang intraspesifik ya. Ya, produksinya ketika populasi yang meningkat, ya, populasi yang sebelah kanan, populasi, maka pertumbuhan maupun produksi per pohon maupun per hektar itu akan berpengaruh. Semakin banyak populasinya, maka pertumbuhan yang per pohon maupun per hektarnya lebih adalah per hektar, dan belakangan adalah per pohon sama grafiknya berarti sama, yaitu akan membentuk grafik yang baik. Seterusnya, ini kalau kondisi pertumbuhannya eksponensial, di mana tidak ada keterbatasan, itu yang merah, dia akan tumbuh terus ya, eksponensial ya. Gn per dt sama dengan R ya, lajunya dikali N-nya ya, N-nya awalnya gitu ya, ya. Tapi sebaliknya, apabila ada hambatan, ada apa namanya, carrying capacity namanya. Kalau memang kapasitasnya tertentu, maka tidak akan terjadi eksponensial, tapi akan
terjadi pertumbuhan logistik. Jadi dia sebutnya pada level kapasitasnya itu berapa dia maksimum, bisa saja terjadi tidak akan melebihi dari kapasitas maksimum tersebut. Oke, seterusnya ini kita lihat pada kerapatan horsebit ya, ini jenis kapal gulma. Ketika kerapatannya itu meningkat, ya, kerapatan meningkat, kemudian nanti akan atau kerapatan yang menurun, maka bobot tanamannya akan meningkat. Jadi bukan contohnya apabila atau kebalikannya, apabila kerapatnya meningkat, maka bobot tanamannya, bobot gulmanya menurun. Baik, selanjutnya ini kompetisi ada yang kita sebut dengan kompetisi simetris, ada juga kompetisi asimetris. Simetris yang bagaimana? Apabila tadi antar tanaman yang spesifik itu kondisinya sama persisnya, secara jatuh tanamnya, jaraknya, kemudian bentuknya juga seragam, ya, itu akan membuat dia kompetisinya simetris. Ya. Artinya tumbuhnya juga akan seragam, akar-akarnya terlihat juga akan seragam. Itulah kalau dia terjadi kompetisi yang simetris, di mana pohonnya sama, jaraknya sama, kompetisinya simetris ya, sama, dengan tumbuhan juga sama. Berikutnya sebagai lawannya adalah kompetisi asimetris, di mana tentu saja ini pohonnya jenisnya berbeda, sifat-sifat pertumbuhannya berbeda, kemudian kesempatan dan sumber daya, ya, aksesnya berbeda dari sumber daya. Ini terjadi kompetisi yang asimetris, di mana tumbuhan yang besar, yang tinggi, yang besar, yang dominan, menerima lebih banyak sumber daya, misalnya menerima mataharinya, menerima akarnya yang lebih dalam, sehingga akarnya juga lebih banyak. Ini dia akan bisa berkompetisi dengan baik ya. Baliknya tanaman yang kecil yang di bawah ini dia berkompetisi agak berat ya. Karena apa? Karena ternaungi, dan berarti kan ini tidak simetris kompetisinya. Satu sisi pohonnya yang dominan di atas menerima lebih banyak matahari, menerima lebih banyak hara karena akarnya yang dalam ya. Sementara tanaman-tanaman yang lebih kecil ini akan tertekan. Kalau secara grafis A menunjukkan tanaman yang kecil ketika dia overlapping dengan B yang pohon yang besar, dan benar gambarannya ya. Kenapa demikian? Karena kompetisi yang overlapping yang di aksir hitam ini bagi A itu sangat penting, itu merupakan dari sepertiga mungkin kebutuhan dia, baik sinar maupun air dan sebagainya. Dan sebenarnya bagi B kompetisi yang tadi yang hitam itu tidak seberapa penting ya bagi dia, tidak seberapa penting karena itu mungkin 1/10 atau 1/20 dari kebutuhan dia, sehingga inilah yang tidak simetris atau asimetris. Kompetisi semacam inilah antara gajah dengan semut, katakan begitu ya. Dimana tentu saja yang besar mengambil segalanya. Yang besar akan bertahan, bisa bertahan hidup, sementara yang kecil akan semakin kurus. Kenapa tadi? Karena seperti bagian sumber daya sudah berkompetisi, dan itu membuat dia semakin tertekan. Tumbuhan yang kecil, ini tidak simetris. Baik, ada prinsip interaksi kompetisi. Ini ada dua prinsip, yaitu hukum hasil konstan, yaitu the law of constant yield, menunjukkan bahwa perbedaan kepadatan tanaman akan dikompensasi oleh perbedaan pertumbuhan individu tanaman. Artinya kepadatan yang tinggi akan dikompensasi dengan produksi yang lebih rendah per individu. Jadi ini hukumnya. Jadi begitu padat populasinya, maka per pohonnya itu akan rendah. Kemudian hukum kedua ada hukum perampingan atau thinning law, bahwa kompetisi itu berkontribusi terhadap kematian atau pengurusan tanaman. Jadi dia ramping ya, semakin kurus dan sebagainya. Jadi kita ada kompetisi. Jadi ada dua seperti ini, ada yang tadi dia tidak mati tetapi dia menjadi kecil ya. Pada hukum yang pertama hasilnya sama, kalau timbang bobotnya sama, tetapi yang satu banyak yang kecil, yang
yang bentuknya mungkin ada yang banyak atau besar. Nah, kalau digambar secara grafis sebelah kanan ini bintang rasio menunjukkan ini ya, makin ketimpangannya ya. Bintang rasio yang besar menunjukkan adanya ketimpangan yang besar, maka ketimpangan yang besar itu mengakibatkan karena nanti banyak volume pohon yang kecil-kecil, yang dominan yang kecil. Jadi grafiknya demikian antara kompetisi baik yang konstan maupun yang perampingan tinggi. Selanjutnya, sebagai contoh ini kompetisi konstan dan perampingan. Kalau dia populasinya tinggi atau terbatas ya, terbatas bobotnya sedemikian. Tetapi kalau dia terjadi perampingan, maka bobotnya akan bisa lebih tinggi, besar. Ya. Ini adalah konsep tadi. Sebetulnya bobotnya mungkin konstan. Ya. Maksudnya kalau ditimbang antara yang berapa ini, yang 9 dengan yang 4 ini untuk sama. Saya kira demikian kuliah kita tentang suksesi dan penjelasan dengan kompetisi. Mudah-mudahan mahasiswa dapat memahami konsep ini dan bisa lebih paham di dalam nanti dalam produksi atau kuliah dalam produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.